A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ikan nasibum mimma kasabu. Allahu sari'ul hisab. Al-ayat. Alhamdulillah, suatu kelas di sore hari ini dengan izin Allah kita bisa bertemu di masjid yang dimuliakan ini. Yang semoga dengan langkah-langkah kita diterima kebaikan kita, diampuni dosa-dosa kita, dan juga dinaikkan derajat kita. Juga tentunya kita berharap agar masalah wabah ini akan segera selesai. Walaupun tentunya kalaupun belum selesai, maka bersabarlah. Karena itulah kunci daripada menghadapi musibah, yaitu dengan sabar. Dan syukur itu lebih tinggi lagi daripada sabaran. Ikhwatu fillah, di hari ini, hari Rabu, ada sebuah tema yang khusus dibahas sekaligus melanjutkan seputar doa-doa yang menjadi hataman kita di kitab doa-doa masnunah, doa-doa yang disunnahkan. Di antaranya doa sapu jagat. Jadi ini namanya doa sapu jagat ya. Karena sapu nyere ya. Ya itu. Kenapa dinamakan doa sapu jagat? Karena itu ada latar belakangnya ya. Jadi doa ini mencakup semua urusan kita gitu ya. Jadi menyapu jagat urusan kita. Gitu. Jadi dinamakan doa sapu jagat gitu. Gitu. Nama doanya itu ya, doa sapu jagat. Isi doanya sangat ringkas tapi maknanya sangat mendalam. Yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Yang sama-sama mungkin kita hafal ya. Doa ini diletakkan di antara sunnah-sunnah dalam haji maupun umroh ya. Dengan doa ini ya. Tetapi kandungannya umum untuk semua urusan. Maka kita berdoa dengan doa ini ya. Yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Sebelumnya ada dua golongan ya. Yang pertama golongan ini ya, yang meminta kebaikan dunia akhirat kemudian dipelihara dari siksa api neraka. Ada satu lagi yang dia minta hanya Rabbana atina fid dunya hasanah, itu saja. Tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq ya. Tidak dapat bagian ya di akhirat gitu. Enggak ada apa-apanya. Gitu. Karena hidup kita tidak hanya di dunia saja ya.
sehingga orang-orang kafir gitu ya, yang beranggapan kalau sudah hancur gitunya tidak akan bisa bangkit lagi gitu. Terus hancur, terus tulang belulang gitunya. Gitu. Terus di dahar kunan ku ulet gitunya, ulet terus teh ku belatung gitunya, pengurai lah gitulahnya. Tidak akan bangkit lagi gitu. Sahur orang-orang kafir mahnya gitu. Jadi kiamat enggak teh kiamat enggak beres gitu. Terus kiamat mahnya. Oh, kehidupan di tehnya gitu. Tengenahnya. Ayeuna berbuat dosa. Oh, kehidupan deui tengenah gitu nya. Aduh, orang tanya tadi balas ini. Aduh. Nu jahat. Wah, tadi balas gini. Nu nipu cenah. Wah, kesudahana ya enggak salah tadi balas. Nah gitu ya. Tapi tidak begitu kenyataannya ya nanti. Nanti di akhirat itu ada lagi ya. Di setelah kita meninggal gitu ya. Ada barzakh namanya, alam barzakh. Ya. Yaitu adalah pembatas antara dunia dan akhirat gitu. Baru nanti ila yaumi yub'atsun ya. Akan dibangkitkan di alam mahsyar gitu ya, padang mahsyar. Baru di situ ya. Ada kehidupan pra. Jadi orang teh dua kali pae, dua kali hirup. Sama pae data ayahnya. Terus hirup di rahim ibunya. Tuh. Di rahim indung teh hirup gitu. Sampai nanti borojol kayaknya. Atau arek hirup. Pae deui. Nanti ya, kita akan merasakan kematiannya kalau nafsin dha'iqatul maut. Semuanya pasti akan merasakan mati ya. Tidak terkecuali ya. Diterangkan dalam surah Ar-Rahman ya. Itu juga cuman wajah Allah saja ya. Atau kecuali dengan kuasa Allah yang beberapa yang dikekalkan gitu. Seperti surga dan neraka itu mah kekal jelas ya. Tulang ekor jalmi kekal ya tapi. Jadi hiji-hijina nu teu hancur kayak tulang ekor orang gitu. Jadi orang ge boga buntut gitu nya. Kan aya ieu buntut tadinya. Sanes buntut ya aja sanes buntut. Monyetnya. Buntut nanti di tukang. Nah, eta teh namanya tulang ekor manusia itu namanya gitu. Nah, itu nanti akan digunakan untuk membangkitkan kita gitu dengan izin Allah gitu. Di alam mahsyar. Nah, terus itu hidup deui kayaknya dipertanggungjawabkan segala perbuatannya. Jadi seberapa kali hirup? Dua ya. Dua kali paeh, dua kali hirup katanya. Gitu. Amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Nanti pada akhirnya ilaihi turja'un. Ilaihi turja'unnya akan kembali pada Allah ya. Apakah kembali dengan tenang, bahagia, atau sengsara? Direct milih mananya? Apakah milih surga atau neraka? Nah, inilah bagaimana nanti bertanggung jawabkan kita di akhirat. Panjangnya ya dan dijelaskan ya doa anaknya. Jadi itulah sebelum idenya. Jadi itulah bagaimana doa sapu jagat yang membuktikan bahwa akhirat itu pasti ada. Makanya kita minta kebaikan di dunia dan di akhirat. Tidak hanya itu, kita dipelihara dari sisa
neraka. Ini banyak kandungan dari doa-doa ini ya. Dijelaskan yang pertama senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia dari Allah gitu ya. Artinya dengan doa ini kita bersyukur ya. Karena kita pergunakan segala apa yang kita miliki di dunia, baik miskin atau kaya, kita pergunakan untuk kebaikan di akhirat nanti. Yang kedua, menjadikan kita istiqomah dalam beribadah gitu. Baik yang wajib dan sunnah tuh. Dengan itulah kita peroleh kebaikan di dunia itu tidak hanya kebaikan dari segi harta atau jabatan, tapi dari istiqomahnya kita itu juga kebaikan di dunia. Terus diterangkan juga kebaikan di dunia itu yang ketiga adalah dikaruniai keluarga yang solehah ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, pasangan yang solihah, putra putri yang solihah, serta family yang baik. Nah, itu ya. Keluarga yang sakinah itu kebaikan dunia. Ya. Keempat, dikumpulkan dengan masyarakat atau lingkungan yang soleh. Itu juga punya teman-teman yang soleh ya, teman-teman kajian, teman-teman senantiasa mengingatkan pada kebaikan gitu ya. Nah, itu juga adalah kebaikan di dunia. Karena itu kan dijelaskan seseorang itu akan tergantung ya, tergantung pada nya numawana nyata rerencangana gitu, rerencangana nyata. Kalau rerencangana pembawa apa itu pewangi ya, bawa minyak wangi gitu ya. Nah, ini saya akan kecipratan minyak wanginya ya. Gitu. Mun eta naon salna aduh ya. Tentang pandai besi tah. Ya. Pandai besi. Kalau pandai besi nantinya akan terpecik besi apa percikan apinya gitu. Nah, makanya itu akan berpengaruh ya yang namanya teman gitu. Ya sahabat rana gitu nya. Ya, misalnya kita punya profesinya, profesi tukang gas, profesi ngawarung gitu nya. Profesi naon deui? Profesi tukang listrik gitu nya. Kami baturana nu soleh, alhamdulillah ke bawah soleh lah gitu insyaallah. Ternyata kebaikan yang akan dipetik gitu ya. Yang kelima, dikaruniai rezeki yang halal dan barokah. Itu juga kebaikan di dunia gitu. Dengan rezeki yang halal dan barokah, seseorang bisa beribadah dengan baik tuh. Beribadah dengan baik dengan rezeki yang halal dan barokah. Dan juga bisa kuat tenaganya, bisa gendut gitu ya. Nah gitu. Terus dengan kesehatan itu dia akan nyaman dalam merangkaikan hidup menuju jannah. Insyaallah gitu. Dengan simpulanah gitu. Tapi nucan kayak tenang ya lah itu. Dan kebawa-bawanya. Nah gitu. Dengan rezeki yang halal dan barokah itu pancina gitu. Yang keenam, senantiasa gemar atau semangat mencari ilmu. Nah, itu juga kebaikan di dunia ya. Dan di akhirat nanti. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Itu kebaikan ya. Dengan ilmu seseorang bisa terarah hidupnya, bisa beramal dengan baik gitu ya. Bisa bermuamalah dengan baik gitu ya. Bisa komunikasi dengan baik, sosial dengan baik dan segalanya dengan baik gitu ya. Ilmu itu. Ilmu yang yuntapa ubih, yang bermanfaat tentunya ya. Dan asal-asalan ngelmu itunya, yang ngelmu itunya, ilmu hitam itunya, ilmu hitam dipelajari gitunya, ilmu dukun gitunya, nah, itu tidak akan bermanfaat gitunya. Ilmu filsafat dipelajari gitunya, tapi tuntunan ke bawah-bawah, nah, itu tidak akan bermanfaat gitunya.
bawa-bawa si liberal gitunya, wah power gitunya dan sebagainya. Nah, ini carilah ilmu yang syar'i ya, yang bermanfaat gitu. Boleh pelajari filsafat. Ya kalau misalnya kita nggak ke bawah-bawah silahkan. Kan kadang iman teh da naik turun, saya jadi kadang ke bawah-bawah saya gitunya. Mana gitu bawahnya gitunya. Bisa jadi itu dia gitunya gitu. Dan kebaikan yang terakhir nih ya, sabar dalam menjalani kehidupan. Sabar menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, harus sabar ya. Dalam menghadapi musibah, sabar gitunya. Tong dia ngomong gitunya, sih pemerintah nanti balik gitunya, PSBB gitunya, saya AKB gitunya, perlu pakai masker dan sebagainya kan. Nah, itu perkataan-perkataan yang tidak layak gitunya gitu. Balik karena masjid ditutupan gitunya. Ya mah terus kumaha pemerintah teh gitunya kan gitu. Itu perkataan-perkataan yang tidak baik gitu ya. Tau nyalahkan batur gitu, ai musibah mah nyalahkan we diri orang serangan gitu. Ya. Gitu, introspeksi gitu kan. Nah, itu terus sabar dalam menghadapi ujian gitu ya. Disertai dengan keikhlasan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sadar ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Gitu. Kita teringatkan dengan musibah, dengan wabah supaya apa? Berinabah gitunya. Gitu. Kan ada 4 ya yang sudah diterangkan tentunya. Korea diulang-ulang wae gitunya. Sing jadi jelema nu ridho eta nu paling tinggina gitu ya. Gitu. Ridho mah pasti Allah ridho gitunya, radhiyallahu anhum wa radu anhu gitunya gitu. Nah, terakhirnya nah ini bagaimana kata Aisyah doa seperti ini ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbu al jawami'u min ad-du'ai wa yada'u ma siwa dalik. Rasulullah itu menyukai doa-doa yang singkat ya. Jadi doa-doanya ringkas, pendeknya terpanjang-panjang teuing gitunya. Dari lela teuing gitunya, minta itu, minta tulung yang sebagainya gitunya. Dari lela teuing gitunya. Tapi ringkas ya doa gitu kan. Ringkas tapi isina badag gitunya. Gitu. Mun teh mah HP-nya, HP ya. HP teh leutik gitu ya. Leutiknya apa teh. Tapi isina luar biasa itunya, bisa Facebook kan, bisa WA gitunya. Memorina gede gitunya. RAM-na gede gitunya. Pasti kayak gitu. Eta ada orang teh singkat, padat, tapi terisi gitunya gitu. Peot mah berisi tapinya gitu. Dan meninggalkan doa-doa yang tidak berarti gitu ya gitu. Doa-doa keburukan gitunya, doa-doa yang penuh gibah gitunya. Wah, gitu. Ngadoakeun misalnya sieu geus nyilakakeun ulama cing asup neraka, tong kitu gitunya. Doakeun sina taubat gitu, ya gitu. Harus benar-benar kita itu jaga doa dengan amal-amalan dan kata-kata yang baik. Nah, itu hadis riwayat Abu Daud dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani ya. Nanti ini ada lanjutannya ya, panjang kene ya. Bagaimana apa yang disunahkan bisa ditambah Allahumma Rabbana gitu ya. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu. Bisa Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu ya. Bisa gitu. Nah, seperti doa-doa ini ya. Yang doa ini kan karena lafaznya yang begitu ringkas, tapi doanya itu mengandung permintaan kebaikan dan penyertaan gitu ya. Selalu di dunia dan akhirat gitu. Penyertaan dengan Allah gitu ya. Karena innallaha ma'as sabirin gitu. Maka Rasulullah senantiasa berdoa dengan doa ini gitu ya. Itu bagaimana kandungannya yang bisa kita pelajari ya di sore ini. Nanti kita panjang lagi nih ya menjelaskan tentang tafsir Ibnu Katsir gitu ya. Tapi
waktunya saya betulnya insyaallah nanti kita akan pelajari doa-doa yang lain gitu ya, yang semoga memotivasi kita dalam hidup ini ya, jadi optimis gitu ya, tidaklah kita terus turun gunung gitu ya, terusnya pesimis gitu ya, ya istilah yang turun gunung ya. Tapi terus naik ke gunung gitu ya gitu, meskipun capek gitu ya, meskipun kudu terus gitu ya, naik jalan gitu ya gitu. Saya tahu optimis kayak gitu ya, tapi orang naik gunung gitu ya, kebayang naik gunung cuma gitu ya. Boleh lah, baik kita tutup dengan doa. Insyaallah di hari Selasa ya kita lanjut dapat penuntut ilmu ya. Kalau pengen barakallahu fikum, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku lakum lihada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.